Produk Huawei biasanya bersaing dengan brand-brand papan atas ya, seperti Samsung atau Apple, baik dari kualitas maupun harga. Terus apa jadinya ya kalau produk Huawei harganya malah bersaing sama produk Xiaomi? Contohnya ini nih, Huawei MatePad SE, tablet Huawei terbaru yang punya spek bagus tapi harga terjangkau. Oke, pertama mungkin saya infoin dulu harganya ya. Jadi tab ini harganya saya beli di kisaran 2,7 juta. Dan ini udah termasuk flip cover yang kualitasnya bagus dan dapat bonus-bonus lainnya. Jadi gini, dulu biasanya tab harga segini itu masuk levelnya itu kelas bawah ya, dimana biasanya punya layar yang kurang nyaman, performa juga seadanya. Dan di MatePad SE ini, di harga 2,7 juta, dia punya spesifikasi yang terbilang bagus di atas kertas. Makanya saya cukup penasaran dan sekaligus curiga, jangan-jangan ada sektor penting yang dipangkas. Jadi sekarang mari kita lihat realitanya, apakah sesuai ekspektasi. Untuk desain nggak perlu banyak diomongin ya, bodi belakang standar lah. Saya rasa desain tablet juga nggak perlu ribet-ribet ya. Bahannya ini plastik, feels-nya sesuai harganya. Ya sebetulnya sih tab 2 jutaan Samsung udah pakai bahan aluminium ya, tapi bahan plastik di harga segini masih nggak masalah. Tapi yang pasti, desain bagian depannya udah modern, dan bezelnya pun udah lebih tipis dibanding tab Huawei 2 jutaan yang dulu-dulu. Tampilan depannya udah mirip tab yang kelasnya ada di atasnya lah ya. Yang sebetulnya bikin penasaran banget adalah kualitas layarnya. Resolusinya ditulisnya 2K dan pas saya cari tahu, sebetulnya ini masih belum beda jauh sama Full HD. Bahkan belum nyampe 1440p. Tapi sebetulnya itu udah bisa dihitung resolusi 2K sih. Kayaknya kedepannya tuh bakalan rame nih tablet dengan resolusi seperti ini. Untuk urusan resolusi saya udah puas sih. Udah terlihat lumayan tajam di layar sebesar ini. Tapi yang saya pengen tahu dari awal itu adalah kualitas panelnya. Dan setelah saya cek, kualitas panel IPS-nya itu grade-nya ternyata termasuk bagus. Warnanya vivid, nggak pucat kayak tab 2 jutaan dulu. Yang berarti kayaknya color gamut-nya udah lebar. Ini suatu lompatan jauh sih. Soalnya seingat saya, di tahun lalu aja saya cobain tab Android 5 jutaan, layarnya belum sebagus ini. Terus untuk performa, menurut saya buat tab 2 jutaan ini udah bagus banget. Dulu tuh tab 2 jutaan masih bakal sering nemuin stutter. Nah, sebetulnya agak nggak nyangka sih Huawei bisa kasih chipset Snapdragon 680 di tablet harga segini. Biasa Huawei pakai chipset Kirin yang sebetulnya bagus juga sih. Tapi Snapdragon 680 ini rasanya lebih bagus dibandingkan Kirin 710A misalnya. Sebetulnya stutter masih tetap ada, cuma buat harga segini udah bisa saya bilang minim. Nah, paling kalau mau nonton video atau ngedit video, lancarnya di resolusi Full HD aja. Kalau di 4K bakalan ngandet-ngandet. RAM-nya pun udah 4GB. Biasanya kan tablet di harga segini paling dikasih 2 atau 3GB doang. Jadi udah tergolong besar ya. Untuk storage-nya berkapasitas 64GB dan ada slot microSD-nya. Slot SIM nggak ada ya, karena tab ini Wi-Fi only. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting kalau bahas device Huawei, yaitu nyaman nggak sih pakai tablet yang nggak ada JMS-nya? Tab ini pakai Harmony OS terbaru Huawei, yang awalnya saya kira bakalan beda banget, tapi ternyata masih mirip sama EMUI kemarin. Dan masih based on Android juga kelihatannya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu adaptasi ulang lagi. Terus, pertama dia kan nggak ada Play Store nih. Tapi dia ada App Store sendiri, yaitu Huawei App Gallery. Sebetulnya, aplikasi di sini juga udah banyak. Apps esensial buat tablet kayak e-commerce ada, aplikasi streaming kayak video, WeTV, iQIYI, itu juga ada. Buat kerja kayak Microsoft Office pun ada. Dan nggak ketinggalan, TikTok juga ada. Pokoknya apps buatan China aman sih. Nah, gimana kalau aplikasi yang biasa ada di Play Store tapi di Huawei App Gallery ini nggak ada? Kayak Netflix, Facebook, dan sebagainya. Sebetulnya ada banyak cara. Bisa install dari App Store pihak ketiga seperti APK Pure, dan itu termasuk bukan ilegal ya, karena apps yang berbayar pun tetap berbayar juga. Tapi sebenarnya di Huawei App Gallery pun udah terkoneksi sama App Store pihak ketiga itu. Jadi bisa langsung install di sini. Nah, gimana dengan aplikasi dari Google seperti Drive atau Gmail? Ternyata memang ada banyak cara juga. Pertama, di App Gallery itu kalau kita search bakal keluar aplikasinya. Dan kita bisa langsung buka dari situ. Jadi ini tuh mirip kayak buka dari browser,
tapi experience-nya mirip native apps. Mirip web app lah. Enaknya di sini kita nggak perlu install aplikasinya, tapi bisa dapat pengalaman yang mirip aplikasi aslinya. Ini pakai yang namanya Quick Apps dan saya lihat ini mirip sama Google Play Instant. Cara kedua bisa install G-Space. Terus di dalamnya bisa install berbagai apps Google dan kita juga bisa pakai Google Play Store di dalam G-Space ini. Saya pun tes pakai beberapa apps Google, aman. Termasuk nulis skrip video ini nih. Saya tuh pakai Google Docs di tablet ini. Kalau Chrome dan Gmail juga sebetulnya bisa tergantikan dengan apps alternatif yang lain. Untuk YouTube juga aman dan bisa login akun Google kita juga. Saya tes pakai Google Meet untuk video call juga masih aman. Terus tes cobain Google Classroom juga masih bisa. Paling menurut saya yang agak kurang enak itu belum banyak aplikasi yang support split screen ataupun floating windows. Oh ya, sebetulnya kalau kalian pakai device Huawei kayak laptop atau monitor Huawei, kita bisa pakai fitur Huawei Super Device untuk lebih convenient kalau mau transfer data antar device dan sebagainya. Portnya udah Type-C ya, dan bisa langsung colok ke SSD eksternal juga. Lubang speaker ada 4, ya lubangnya doang ya, di sisi kiri dan kanan. Tapi jangan berharap kualitas speakernya bakalan bagus ya. Ini biasa aja, tapi memang dia menang di kenceng. Baterainya juga besar, tapi sayangnya chargernya cuma 10 watt. Paling kalau mau ngecas ya paling tinggal tidur aja gitu. Kalau untuk kamera sih yang penting bisa buat scan dokumen sama video call, itu udah cukup banget. Kualitas kamera selfie-nya biasa aja, tapi posisinya dia udah di tengah kalau lagi landscape. Jadi enak nih buat video meeting. Terus sebagai info, tablet ini nggak support smart keyboard dan stylus Huawei kayak di MatePad yang 4 jutaan kemarin itu ya. Jadi kesimpulannya, setelah mencoba tablet ini untuk berbagai macam aktivitas, saya tidak menemukan hal-hal penting yang dipangkas oleh Huawei sih. Jadi kecurigaan saya nggak terbukti. Sektor-sektor penting kayak kualitas layar, chipset, dan RAM, semua itu udah dikasih yang maksimal di kelasnya kalau saya bilang. Terus untuk aplikasi yang saya pikir bakal ribet banget, terutama apps Google, ternyata nggak seribet yang saya bayangkan. Walaupun pastinya belum sepraktis di device yang ada GMS-nya. Intinya, saya bisa sih merekomendasikan banget tablet ini ke kalian. Apalagi kalau cuma butuh untuk mendampingi smartphone atau laptop kalian misalnya. Buat yang cari tablet di bawah 3 jutaan sih, ini pilihan yang bagus banget. Sebenarnya alasan nggak beli tablet ini cuma satu, yaitu nggak ada GMS-nya itu. Untuk sekarang sih nggak jadi deal breaker ya, karena masih bisa jalanin apps Google. Dan hanya sedikit ribet, sedikit aja. Paling yang ditakutin tuh nanti suatu saat aplikasi-aplikasi tadi, terutama yang aplikasi Google itu bener-bener nggak bisa dipakai kayak sekarang. Walaupun saya masih yakin tetap bakal ada celah nantinya.